Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membuka lagi pembahasan tentang Mendeley. Nah, beberapa waktu lalu kalau saya lihat di websitenya Mendeley, Mendeley menghadirkan update Mendeley terbaru, namanya Mendeley References. Biasanya di video-video saya sebelumnya atau teman-teman pernah gunakan, yang kalian gunakan itu adalah Mendeley Desktop. Jadi apa bedanya dan bagaimana cara penggunaannya, nanti saya akan jelaskan di video ini. Teman-teman, yuk silahkan ditonton videonya. Oke, baik teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Mendeley ketika kita lihat di websitenya sudah mengupdate aplikasi Mendeley Reference Manager, tetapi aplikasi yang sebelumnya yaitu Mendeley Desktop masih bisa kita gunakan. Nah, saya akan coba mereview dan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya, karena agak sedikit berbeda dengan penggunaan Mendeley Desktop. Nah, teman-teman, dilihat di website resminya di mendeley.com, ketika kita pilih download, itu sudah tidak ada lagi tampilan atau memilih Mendeley Desktop. Dia menggunakan Mendeley yang terbaru. Nah, kalau saya lihat di si release notes-nya, bahwa References Manager sekarang namanya Mendeley References Manager, bukan Mendeley Desktop. Itu udah versi 2.59.0. Nah, saya sudah menginstalnya. Kalau teman-teman mau mendownloadnya silahkan, tetapi saya sudah menginstalnya di sini terlebih dahulu. Saya akan lihatkan tampilan yang pertama, akan mengingatkan kembali teman-teman untuk tampilan Mendeley Desktop. Nah, ini dia tampilan Mendeley Desktopnya. Kemudian kalau Mendeley References itu warnanya sedikit berbeda ya, warna merahnya, dan tampilannya UI-nya, user interface-nya juga sedikit berbeda atau sangat berbeda sekali seperti Mendeley yang kita bisa akses via website. Nah, sebenarnya kalau untuk menu Mendeley References gitu ya, ini Mendeley References dan ini Mendeley Desktop, itu tampilannya sedikit lebih simple yang Mendeley References. Jadi teman-teman lebih simple menunya. Nah, ini Mendeley References, yang ini Mendeley Desktop. Nah, kalau teman-teman download di Mendeley tadi, yang akan terinstall adalah ini Mendeley References Manager. Nah, dia lebih simple. Kemudian yang saya lihat juga dan saya sudah coba, Mendeley Desktop ketika kita ingin sinkronkan itu menggunakan menu tools, pilihnya install MS Word plugin. Tapi kalau misalnya Mendeley References Manager, kita mau masukkan ke dalam Microsoft Word-nya, kita harus menggunakan install Mendeley Cheat for Microsoft Word. Jadi agak sedikit berbeda kalau yang ini menggunakan plugin, nanti kalau yang ini menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh Mendeley yang kita download di Microsoft Store, gitu ya. Nah, kalau untuk Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager ini bisa jalan dua-duanya. Sementara saya coba bisa jalan dua-duanya, mereka tidak bentrok karena kalau saya lihat aplikasi ini sungguh sedikit berbeda. Jadi bukan updatean antara Mendeley Desktop menjadi Mendeley Reference Manager, tidak. Tetapi ini aplikasi yang berbeda. Nah, kemudian saya akan buka Microsoft Word-nya. Nah, ini kalau misalnya di menu References, kalau kita menggunakan Mendeley Desktop, menunya ada di sini teman-teman semua. Kemudian kalau Mendeley Reference Manager atau Mendeley Cheat untuk aplikasinya, dia akan ada di sini. Nah, kalau menu yang di sini teman-teman mungkin sudah familiar. Saya akan coba tunjukkan sedikit kalau misalnya Mendeley Cheat-nya. Nah, kalau Mendeley Cheat dia akan tampilan seperti ini. Dia akan tampil seperti ini, sama seperti Mendeley yang lain, harus login terlebih dahulu. Nah, ini saya pengenalan saja dulu Mendeley Reference Manager. Nah, dia akan tampil seperti ini, teman-teman. Lebih simple sebenarnya. Di sini ada references. References ini semua jurnal ataupun referensi yang kita masukkan ke dalam Mendeley-nya. Nah, dia akan kesinkron di sini. Kemudian di sini ada citation style-nya juga. Ada beberapa citation style dan kita bisa juga menambahkan style yang lain. Kemudian ada insert bibliografi sama update from library. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian yang saya baca-baca juga
di websitenya Mendeley. Ketika kita ingin menggunakan Mendeley Reference Manager atau Mendeley yang baru ini, teman-teman harus menggunakan minimal Office Microsoft Word-nya yang 365. Jadi 365 ke atas. Kita bisa lihat di menu supportnya ya. Di sini sebenarnya di solution si Mendeley-nya menjelaskan tentang Mendeley Reference Manager-nya. Nah, ini yang kita bisa gunakan. Office-nya harus 365 ke atas, 2016, 2019, dan yang lainnya. Tetap kalau menggunakan OS-nya masih menggunakan Windows 7 ke atas, ataupun Mac OS, ataupun Linux. Nah, kalau teman-teman semua masih menggunakan Office atau Word yang di bawahnya, teman-teman masih bisa menggunakan Mendeley Desktop. Nah, ini teman-teman saya masih jelaskan dulu Mendeley Cite-nya. Nah, ini bentuk aplikasinya, nanti di sini saya akan coba jelaskan juga. Dan sekali lagi sistem requirement-nya dia harus Office 365 ke atas. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan Mendeley Desktop, itu masih bisa di-download, tapi tidak langsung dari depan situsnya, karena di depan situsnya itu udah langsung diarahkan ke Mendeley Reference Manager. Apakah mungkin nanti hanya satu Mendeley atau masih bisa menggunakan dua Mendeley ke depannya, itu saya belum tahu informasinya. Nah, di sini di solution teman-teman bisa lihat di sini ada Mendeley Reference Manager kalau mau download yang terbaru. Tetapi kalau Office-nya tidak mensupport, kalian bisa pilih Mendeley Desktop yang di sini. Nah, ini masih disediakan oleh si pihak Mendeley-nya. Oke, nah teman-teman, kalau kali ini di video ini saya akan coba menjelaskan yang Mendeley Reference Manager. Sama sih sebenarnya, silahkan di-download. Dia hanya 56 megaan, silahkan download aplikasinya. Saya download gitu ya. Nah, kemudian kita download for Windows. Nah, lihat di sini Mendeley References, dia tidak ada desktopnya sama sekali. Kemudian jangan lupa juga teman-teman yang baru nonton Mendeley atau baru tahu informasinya tentang Mendeley, teman-teman harus registrasi dulu di websitenya. Jadi kita harus registrasi dulu di websitenya. Di sini silahkan pilih create account, kemudian teman-teman silahkan masukkan emailnya. Misalnya, sebenarnya saya sudah punya akunnya, saya contohkan saja, explore, kemudian nama Anda, nama keluarga, passwordnya, kemudian tinggal stay sign in, kemudian register. Nah, itu caranya mudah sekali. Tapi nanti dicek juga emailnya apakah Mendeley mengirimkan Anda untuk memverifikasi email. Nah, ini beres ketika mendaftar. Saya rasa untuk mendaftar oke. Nah, kemudian teman-teman silahkan install Mendeley yang terbarunya ini yang sudah di-download ya, Mendeley Reference Manager yang versinya 2.59.0. Silahkan install seperti biasa, tidak ada hal apa-apa yang harus teman-teman lakukan. Dia akan tampilnya seperti ini nanti. Nah, tampilnya seperti ini ketika Anda sudah login. Gitu ya, kalau Anda login, misalnya saya sign out dulu. Sekali lagi teman-teman yang belum tahu Mendeley ini harus terkoneksi internet. Jadi teman-teman harus koneksi internet agar bisa menjalankan Mendeley ini. Nah, ini Mendeley Reference Manager-nya udah jadinya seperti ini teman-teman. Oke, loading sebentar. Oke, saya masukkan email yang sudah didaftarkan tadi di awal tadi. Oke, continue. Dan jangan lupa juga memasukkan passwordnya. Nah, ini tampilan Mendeley yang terbaru yang disebut pihak Mendeley, yaitu Mendeley References Manager. Sama teman-teman, kalau ingin menambahkan jurnal, teman-teman bisa file from computer, bisa klik ini, nanti dia akan cari file jurnalnya. Ini sama seperti Mendeley Desktop. Kemudian kalian bisa tambahkan add entry manually. Kemudian ada import library. Oke, nanti saya coba jelaskan kembali ini. Tetapi yang pertama, yang paling penting kalau teman-teman ingat di Mendeley Desktop, itu teman-teman harus install plugin-nya dulu. Nah, kalau di Mendeley Reference Manager ini nggak ada teman-teman. Adanya pilihan install Mendeley Chat for Microsoft Word.
Nah, kita harus buat itu. Nah, saya coba hilangkan dulu Mendeley saya di sini, saya remove ya. Oke, saya close. Jadi saya tidak ada lagi Mendeley Cheat-nya karena saya masih remove. Nah, saya akan install kembali. Nah, saya pilih install Mendeley Cheat from Microsoft Word. Ini saya tutup dulu dan kemudian saya cek lagi ya, apakah masih ada atau sudah hilang. Oh, sudah hilang ya. Nah, ini sudah saya close, kemudian saya pilih Tools, kemudian install Mendeley Cheat for Microsoft Word. Nah, ini merupakan aplikasi teman-teman semua, aplikasi yang diambil dari App Store, dia gratis. Dia gratis yang sudah dibuat oleh si Mendeley ini. Tetapi yang harus teman-teman miliki, teman-teman harus memiliki akun Microsoft ya, akun Microsoft-nya. Jadi kalau kita mau mendownloadnya, kita harus menggunakan akun. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini saya ulangi lagi. Tadi saya sign out dulu. Kemudian saya pilih Instant Mendeley. Nah, kita harus sign in dulu. Kita nggak bisa langsung get now. Get it now, dia diminta Microsoft App Source. Jadi teman-teman silahkan daftar pakai emailnya Gmail atau yang lainnya boleh. Kalau belum punya, pilihnya sign up ini. Oke, pilih sign up, masukin emailnya, nah kemudian masukin passwordnya. Nah, saya rasa teman-teman bisa coba-coba sendiri untuk membuat akun Microsoft, sama seperti kita buat akun-akun yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini masuk kembali. Nah, setelah kita memiliki akun, si App Store-nya, ini kayak App Source ya, kalau di Play Store itu ya Play Store atau App Store lah. Kita masukkan emailnya, email Microsoft ya. Jadi email Microsoft ya, yang sudah kita daftarkan Microsoft-nya. Nah, ini kebetulan saya sudah ada. Dan teman-teman yang belum ada, sekali lagi silahkan pilih sign up for free account. Oke, saya sign in. Kemudian saya pilih yang ini, karena emailnya sama, saya pilih ini. Oke. Dan passwordnya juga silahkan dimasukkan, enter password. Saya sign in. Oke, saya stay sign in. Yes. Oke, kalau sudah login seperti ini, pilih get it now. Oke. Nah, setelah kita pilih get it now, yang tanda bintang-bintang ini wajib teman-teman isi. Nah, ini saya masukkan nama, tetapi emailnya ini otomatis berubah. Saya ubah kembali. Kemudian job title, company, region, itu kita pilih. Kemudian nomor telepon. Kemudian kalau sudah, I give Microsoft. Continue. Nah, ini pastikan Anda menggunakan Microsoft 365 ke atas. Jadi bisa ngedownload. Nah, ini kalau sudah tampil seperti ini, Mendeley Cheat-nya sepertinya sudah oke, bisa digunakan. Nih. Kata dia Word 2016 atau ke atas ya kalau di Mac ya. Tapi kalau di Windows bisa Office 365 karena 365 karena saya menggunakan itu. Nah, kita coba open in Word apakah cheat-nya atau aplikasinya sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, menunya ada di menu References. Oke, di sini udah tampil New Office Add-in. Kita pilih Trust this add-in. Oke, nah kalau sudah, di sini akan tampil teman-teman Mendeley Cheat. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Mendeley Cheat ini tidak akan bentrok dengan Mendeley Desktop selama saya mencoba ini, gitu ya. Oke, saya coba buat dokumen baru. Apakah Mendeley Cheat-nya sudah masih ada atau hanya di file tersebut? Nah, ini sudah ada, teman-teman semua. Nah, kelebihan dari Mendeley References Manager ini, kalau kita menggunakan, misalnya saya close yang ini, Mendeley Desktop, kita mau mencitasi harus membuka aplikasinya. Jadi kita harus login aplikasinya dulu, baru dia bisa membuka. Nah, ini saya close tadi, dia harus membuka aplikasinya. Gitu ya. Tetapi kalau yang Mendeley Cheat, ini aplikasinya pun saya tutup, saya close gitu ya. Dia tetap bisa mencitasi. Gitu ya, lebih simpel, tetapi sangat berbeda penggunaannya. Nah, teman-teman, penggunaannya pun sama. Ketika teman-teman ingin memasukkan jurnal, misalnya saya klik dulu ini, Mendeley Reference Manager, memasukkan jurnal sama teman-teman bisa pilih Add New, pilih
kalau file jurnal atau e-booksnya ada di file komputernya, teman-teman silahkan cari jurnalnya nanti, gitu ya. Sama. Kemudian kalau mau pilih manually juga bisa add entry manually. Nah, ini tinggal pilih aja jurnal atau apa nanti dipilih, atau langsung mau cari DOI-nya, kemudian kita masukkan semua biodatanya, nanti akan masuk ke dalam, gitu ya. Kemudian juga teman-teman, ketika Anda menggunakan ini, Anda bisa juga import library-nya dengan menggunakan format RIS, BibTeX, ataupun EndNote. Jadi bisa masuk ke dalam sini semua. Nah, kita bisa membuat juga collection, kita bisa mengumpulkan semua file-file yang ada di sini gitu dengan membuat new collection, ataupun kalau di Mendeley biasa itu new folder. Nah, kita bisa klik 2 kali juga, kita bisa lihat info-infonya Mendeley yang terbaru. Nah, kemudian kita juga bisa get PDF-nya. Di Mendeley sebelumnya, kalau kita ada file PDF-nya, dia akan membuka file jurnalnya. Dan UI-nya tampilannya lebih simple dan lebih gampang, mudah kita gunakan. Nah, ini kita bisa baca-baca jurnalnya kalau file jurnalnya sudah ada. Nah, ini overall sama seperti yang ada di Mendeley Desktop. Nah, kemudian gimana caranya kita gunakan References Manager itu di Microsoft Word? Sama. Yang pastikan teman-teman masuk ke Microsoft Word-nya, kemudian pilih References, pilih Mendeley Cheat, kemudian kalian pilih saja All Reference atau pilih di collection-nya yang kalian sudah buat, pilih aja All Reference, kemudian cari, misalnya saya mau cari tulisan saya, misalnya seperti ini, saya klik ini, kemudian pilih Insert Citation. Nah, ini bentuknya dia seperti ini. Oke, ini citation-nya. Atau kalian mau nyisipin lagi yang lain, misalnya ini, kalian klik Insert Citation. Oke, sama. Nah, kemudian kalau mau buat daftar pustaka, itu silahkan klik, kalau mau merubah citation style-nya, tinggal scroll ke sini aja. Pilih IEEE misalnya. Oke, kita update, dia akan berubah. Tetapi yang saya coba, kalau yang Turabian yang footnote ini belum bisa digunakan. Mungkin nanti ada updatean baru untuk yang footnote. Kemudian juga teman-teman bisa gunakan style yang lain yang bisa Anda download atau Anda cari. Misalnya kalau saya mau cari Turabian. Nah, di sini ada yang full note dan author date ya. Nah, ini saya klik ini, misalnya saya update citation. Nah, ini bisa terinstall gitu ya. Tapi kalau yang footnote dia nggak bisa. Dan banyak lagi references-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita mau buat daftar pustaka, tinggal pilih more, kita pilih insert bibliography. Oke, kita continue. Nah, ini akan tampil semua teman-teman seperti biasa, install Mendeley Desktop-nya sama. Nah, overall semuanya teman-teman itu mirip, hanya kegunaan dan fungsinya yang sedikit berbeda, serta sistem requirement-nya yang memang agak sedikit berbeda. Kalau bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, Mendeley Desktop itu bisa digunakan di Office 365 ke bawah. Jadi sekali lagi pastikan Office Microsoft Word tentunya itu versinya, kalau untuk yang Mendeley Reference Manager itu 365 ke atas. Nah, kalau nggak bisa gunakan, teman-teman bisa download Mendeley Desktop saja. Itu sama fungsinya. Yang kedua, Mendeley Desktop menggunakan plugin. Kalau Mendeley Reference Manager itu menggunakan Mendeley Cheat. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang lain, kalau kita mau menggunakan Mendeley Desktop, kita harus open aplikasinya juga. Tapi kalau Mendeley Reference Manager itu kita nggak harus buka aplikasinya, kita langsung cari di sini, dia udah otomatis dia akan tersinkron. Tetapi overall yang lain itu sama semua. Mungkin dari UI-nya, UI-nya atau user interface-nya Mendeley Reference Manager itu lebih sederhana dibandingkan Mendeley Desktop gitu ya. Jadi kalau Mendeley Cheat ini menurut saya lebih online, lebih sinkronnya ke websitenya lebih cepat dibandingkan Mendeley Desktop. Tetapi sekali lagi penggunaan citasi ataupun daftar pustaka ataupun References Manager untuk organisasi Reference Manager, ya Anda bisa gunakan Mendeley Desktop ataupun Mendeley Reference Manager selama aplikasi ini bisa dijalankan kedua-duanya. Mungkin itu aja teman-teman review kali ini antara Mendeley Cheat Reference Manager dengan Mendeley Desktop Manager. Mudah-mudahan update terbaru tentang Mendeley ini tidak mengubah keinginan Anda untuk merubah
menjadi manual lagi gitu ya untuk membuat citasi dan daftar pustaka, khususnya buat teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Mungkin itu saja, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih yang udah subscribe YouTube channel ini. Yang belum, silahkan di subscribe. Bisa juga follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsi_mahasiswa. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.